Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di ruang virtual BMW Group Indonesia, yaitu BMW Live Session. Saya Ari Kirana, senang banget bisa menemani Bapak dan Ibu yang sudah hadir di live session kita di hari libur, malam-malam, tapi kita harapkan semua masih tetap semangat karena kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget di malam hari ini. BMW Live Session ini merupakan perwujudan dari inisiatif BMW Indonesia untuk menghadirkan informasi terkini dari narasumber yang ahli di bidangnya, dan disajikan khusus untuk Anda para pelanggan, peminat, dan juga penggemar BMW. Jadi, lewat BMW Live Session ini, sebelumnya telah disampaikan informasi mengenai kesehatan di masa pandemi. Ini kita tahu, this is very important karena pandemi ini kita semua mengalami bersama-sama. Dari awal sampai dengan hari ini, kita masih bahu-membahu untuk menghadapi pandemi. This is something new. Kita masih mencari gimana caranya untuk ngakalin tetap tangguh, tetap sehat di pandemi ini, tidak hanya secara fisik, tapi juga pastinya secara mentally gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ramesh Divianathan, Presiden Direktur BMW Group Indonesia, serta jajaran BMW Group Indonesia, ada Ibu Jody Otania, Bapak Bayu Rianto, Bapak Irhan Farhan, serta rekan-rekan BMW Group Indonesia lainnya, khususnya Bapak Anindyanto Dwi Kumoro yang akan menjelaskan nanti lebih lanjut mengenai produk dan juga program eksklusif pada kesempatan istimewa malam hari ini. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan dari Authorized Dealership BMW Indonesia yang sudah hadir pada BMW Live Session, dan pastinya tamu kita yang paling penting, Bapak dan Ibu loyal customer dari BMW Indonesia. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ngapain sih saya di hari libur, malam-malam, mesti ngumpul di depan gadget, apa yang akan terjadi malam hari ini? Aduh, Bapak dan Ibu, saya berani jamin, BMW Live Session ini selalu seru. Kalau bahasa Jakartanya banget tuh, serundeng balado anget, alias bakal seru banget Bapak dan Ibu. I guarantee, yeah. So you have to be here until the end of this session. You have to be here until the end of this event. Karena hadiahnya juga banyak banget. Tidak hanya hadiah yang akan kita bagikan untuk Bapak dan Ibu sekalian, pastinya nanti juga ada Presiden Direktur BMW Group Indonesia ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir, dan juga akan ada product presentation dilanjutkan dengan inti acara BMW Live Session yang akan membahas bagaimana pentingnya kita tahu lebih dalam tentang mental health dan bagaimana membangun resilience. Nanti kita akan ngobrol dengan Rani Moran dan juga dengan Aryo Bayu. Serta ini juga penting Bapak dan Ibu, nggak kalah penting, akan ada pengundian hadiah di sela-sela acara pada malam hari ini. Nah, salah satu yang penting yang Bapak dan Ibu nggak boleh lewatkan, kenapa Bapak dan Ibu harus ada di event ini sampai dengan selesainya, sampai di penghujung acara, karena akan ada penawaran bagi Anda dari BMW Indonesia yang hadir pada BMW Live Session. Ya, nanti akan ada voucher masing-masing senilai 10 juta rupiah, voucher bensin 10 juta rupiah, dan juga akan ada BMW 1 Year Extended Warranty untuk Anda yang beruntung malam hari ini. Ya, kalau pengen tahu nanti gimana cara ngedapetinnya, voucher bensin 10 juta rupiah itu untuk satu pemenang tuh ngedapetin voucher bensin 10 juta ya, atau BMW 1 Year Extended Warranty, nanti saya akan kasih tahu lebih lanjut bagaimana cara mendapatkannya. Tapi sebelumnya, ada yang ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. So everyone, please welcome Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Bapak Ramesh Divianathan. Thank you, Ari. Selamat malam semua. I'm excited to see all of you here, and also delighted that our fourth BMW Live Session has got such a great audience. For almost 2 years, Indonesia has been dealing with various challenges: a pandemic, the consequent lockdowns, plenty of business uncertainty, and the impact of global economic issues. Grappling with these challenges has taken up much of our energy and focus, not to mention our emotions. However, looking at the situation right now, we can see the light at the end of the tunnel. The infection rate is down tremendously, while vaccinations are on track. Businesses are starting to reopen slowly. Events are beginning to occur, and malls are open even for kids and the elderly.
Even though the pandemic is not over yet, we are hopefully moving past the worst of it as a nation, which makes it an excellent time to take a deep breath and assess the changes that have occurred. For me, one lesson beyond many others that I would like to share is that self-care is not self-indulgence. Pampering yourself is vital to well-being for yourself and those around you. Activities that once felt self-indulgent have become essential to our health, and this self-care mindset is likely to endure. Equally important is to pay attention to your mental health. Mental health is more than the presence or absence of a mental illness. It is the intersection of emotional, psychological, and physical well-being. Hence the well-known saying, there is no health without mental health. Make sure you take care of these critical aspects of life by setting aside some time to breathe, relax, and center yourself. Today, in this fourth BMW Live session, we will highlight topics related to mental health to coincide with World Mental Health Day last week on 10 October. This represents an opportunity to draw attention to an often overlooked and neglected aspect of our well-being. At today's session, you can get more detailed information and tips on maintaining your mental health from Rani Moran, a certified facilitator speaker at the Virtues Project. The Virtues Project was honored as a global model program for families of all cultures by the United Nations Secretariat in the International Year of the Family. Rani will share her substantial knowledge on mental health awareness. Also, at today's BMW Live session, we will introduce our latest model of the legend, the BMW 3 Series. The BMW 3 Series has a special meaning for us. This model, which embodies pure sportiness, has been a backbone in terms of sales for many years. The legacy of the 3 Series is closely tied to our success in this market. The new BMW 320i Dynamic comes with an upgraded appearance and a super sporty look. In fact, this model is the most value for money premium sports sedan in the segment, and we'll hear more about it later this evening. To make this session even more exciting, we've also invited a friend of BMW, Aryo Bayu, the highly talented actor who is passionate about mental health awareness. I trust that you will all find this BMW Live session valuable and uplifting while bringing you even closer to the BMW brand. Last but not least, we should acknowledge that self-care can be as simple as exercising regularly, eating healthy foods, or driving alone in your favorite BMW. Just do whatever warms your heart and gets you fully recharged and back into your daily routine. That's all from my side. Enjoy the rest of today's session. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramesh. Seperti yang tadi Pak Ramesh bilang, katanya kalau misalnya ingin indulge yourself itu bisa juga dengan nyetir sendirian di BMW favorit Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi Bapak dan Ibu ya, sekarang kan ganjil genap di Jakarta nih ya, udah dihapusin tuh untuk hari libur atau weekend. Jadi Bapak dan Ibu bisa nyetir di BMW favorit Bapak dan Ibu. Bikin happy aja di masa pandemi. Mumpung Bapak dan Ibu hadir pada malam hari ini, kita juga pengen share mengenai keistimewaan dan juga fitur yang dimiliki oleh salah satu compact sedan andalan BMW. Untuk itu, saya mau undang Bapak Anindyanto Dwi Kumoro, Product Planning Manager BMW Indonesia, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai BMW 320i Dynamic. Silakan Pak. Hello viewers, saya Anin, Product Planning Manager dari BMW Group Indonesia. Saat ini kami akan membawakan BMW 3 Series dengan varian terbaru, varian BMW 320 Dynamic. So stay with me and kita akan keliling mengenai mobil ini lebih lanjut. Biasanya kita mulai dari depan, tapi saat ini di varian terbaru kami ini, kami memiliki comfort access yang juga saat ini hadir dengan fitur automatic tailgate.
yang bisa dioperasikan dengan tendangan kaki pada bagian bawah bumper dan juga menggunakan tombol pada tailgate. Di varian 320 Dynamic ini, kami menerapkan desain DNA terbaru, yaitu desain lampu yang kami terapkan dari heritage BMW, tentunya hadir dengan teknologi Full LED. Tentunya sisi sporty tidak hanya dapat dilihat pada bagian depan mobil, namun juga di sampingnya Anda dapat menikmati detail black high gloss shadow line yang hadir pada bagian frame spion dan juga window recess covers yang digabungkan dengan Hofmeister King yang merupakan DNA terpenting dari sebuah BMW. Improvement berikutnya juga terletak pada bagian kaki-kaki, di mana kami mensematkan velg berukuran 17 inci dengan desain V-spoke styling 775 yang hadir dengan kombinasi B-color warna abu-abu dan juga finishing polish. Di bagian interior, Anda juga tentunya dapat menemukan feel premium selayaknya sebuah BMW. Salah satunya adalah leather steering wheel yang dibalut dengan kulit asli, dan tentunya thanks to BMW Sport Seats yang hadir dengan bolster pada bagian samping sehingga dapat memeluk Anda saat di tikungan saat Anda sedikit memacu adrenalin. Untuk kenyamanan yang lebih pada bagian interior, kami manjakan semua penumpang dengan 3-zone automatic air conditioning system. Pada bagian infotainment dan juga entertainment, Anda dapat menemukan BMW Live Cockpit Professional yang dapat menunjang kebutuhan Anda selayaknya sebuah smartphone yang terletak pada bagian tengah instrumen cluster. Tentunya BMW 320 Dynamic juga dilengkapi dengan teknologi terkini. Salah satunya adalah Parking Assistant yang juga hadir dengan fitur Reversing Assistant, di mana fitur ini sangat membantu Anda ketika Anda ditemukan dengan jalan buntu, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk memundurkan mobilnya karena mobil akan mengingat 50 meter terakhir yang sudah Anda tempuh. So, itu adalah USP yang dapat Anda temukan di BMW 320i Dynamic. So, what are you waiting for? Langsung saja ke preferred dealers Anda untuk mengetahui lebih lanjut soal BMW 320i Dynamic. Thank you, be well, and see you on the next video. Terima kasih Pak Anin. Bapak dan Ibu rasakan pengalaman berbeda saat menggunakan BMW favorit Anda. BMW Indonesia kembali dengan BMW Experience 2021. Di sini kita bisa merasakan seluruh lineup dari BMW dengan pengalaman yang berbeda. Bapak dan Ibu masih ingat nggak? Beberapa saat lalu di Senayan, BMW pernah bikin event. Nah, kali ini lebih seru Bapak dan Ibu karena test drive-nya kita bisa merasakan 3 area berbeda seperti X-Ram, Scenic Drive, dan juga Driving Dynamics yang pastinya didampingi oleh BMW Certified Instructor. Dan Anda bisa merasakan sensasi berkendara yang berbeda mulai dari sedan, SAV, plug-in hybrid, dan juga electric car. Selain itu, nanti kita bisa melihat juga peluncuran BMW 320i Dynamic yang merupakan the legendary sport saloon yang bisa Anda coba. Catat tanggalnya ya, tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 di Senayan Park, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu kurang jelas di mananya, dulu itu Taman Ria Bapak dan Ibu, dari jam setengah 9 pagi sampai jam 9 malam. Sekali lagi, mulai tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober di Senayan Park dari jam setengah 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan kalau Bapak dan Ibu pengen merasakan atau pengen coba test drive-nya ya, Bapak dan Ibu bisa registrasi melalui bmw.co.id. Dan jangan lupa kita ada penawaran yang sangat menarik nih. Tentunya ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan karena khusus berlaku untuk Anda yang bergabung pada BMW Live Session malam ini saja. Jadi
penawarannya hanya berlaku malam ini saja di BMW Live Session saja, Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan lupakan kesempatan untuk pengundian 2 hadiah, yaitu berupa voucher bensin senilai masing-masing 10 juta rupiah untuk beberapa orang, dan juga ada paket extended warranty selama 1 tahun untuk setiap pembelian BMW 320i Dynamic untuk Anda yang melakukan pemesanan malam hari ini. Yes, dan Anda harus ada di acara ini sampai dengan selesai karena kami butuh kehadiran Anda, partisipasi Anda ketika nanti kita akan melakukan pengundian. Kalau ternyata nama Bapak dan Ibu yang disebutkan dan Anda nggak ada di acara atau di BMW Live Session nanti ya, later tonight, kemungkinan kita akan undi kembali untuk menentukan siapa yang mendapatkan, dan orang itu harus ada ketika acara pengundian itu dilakukan. Nah, oke. Kalau Bapak dan Ibu mikirinnya udah, aduh, cepetan dong, saya pengen ngobrol-ngobrol soal informasi mengenai mental health nih. Sabar, biar mental Bapak dan Ibu terjaga, kita kasih yang gratisan dulu, mau? Pasti mau, nggak mungkin nggak mau. Kita akan door prize Bapak dan Ibu ya. Gini, kalau misalnya ternyata nama Bapak dan Ibu yang keluar, nggak usah ribet-ribet datang ke sini, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti akan dihubungi oleh BMW Contact Center. Oke. Ini hadiahnya adalah beberapa koleksi dari BMW Lifestyle Collection berupa 1 piece BMW Motorsport Washback, dan juga ada 4 pieces BMW Motorsport Collector's Cap, dan ada 2 pieces BMW M Amity Bag, dan juga 2 pieces Mont Blanc liquid case. Oke, yang pertama ya. Yang pertama kita punya 1 piece BMW Motorsport Washback nih. Untuk Anda yang beruntung. Kita akan undi dengan roda keberuntungan. Sebentar, rodanya belum hadir. Oh, ini dia. Sudah ada. Oke, kita langsung undi. Start. Siapakah yang beruntung mendapatkan 1 BMW Motorsport Washback? Congratulations untuk Ewa Sofa. Ada akan dihubungi oleh pembeli saya. Selanjutnya kita punya 4 BMW Motorsport Collector's Cap. Kita undi satu persatu. Start. Iya, congratulations untuk Armin Navarro. Punya kopi lagi. Start. Congratulations untuk Sofia Yurika. Yes. Lagi yuk untuk BMW Motorsport Collector's Cap. Start. Maggie Denny, congratulations. Masih 1 topi terakhir. Let's go. Start. Iya, Anwar Suyadi. Sekarang kita lanjut lagi untuk BMW M Amity Bag. Kita punya 3. Kita undi satu persatu. Ini dia gambarnya. Tuh Bapak dan Ibu ya. Oke, start. Siapakah yang beruntung? Rita Setianingrum. Start.
Selamat untuk Hasan Arif dan ya. Sebelum kita masuk ke berikutnya, start. Kairunisa, selamat ya. Oke, kita bagikan BMW yang Amity Bag. Kita akan lanjut ke Mont Blanc Liquid Case. Ini dia. Oke, kita punya 2. Kita undi satu persatu ya. Start. Selamat untuk Yudi Widiantoro. Selanjutnya. Start. Selamat untuk Stephanie. Stephanie, congratulations. Kami ucapkan selamat untuk seluruh kepada yang mendapatkan hadiah door prize pada malam hari ini. Gak usah khawatir, nanti akan dihubungi oleh rekan-rekan dari BMW Contact Center. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke topik kita malam hari ini. BMW Live Session hari ini menghadirkan topik seputar mental health dan bagaimana membangun mental health resilience. Ini situasi seperti sekarang yang kayaknya nggak kunjung kondusif gitu ya. Udah, Bapak dan Ibu nggak usah fuyung hai alias nggak usah fuyeng alias nggak usah pusing. Karena kita akan ngobrol dengan perempuan yang luar biasa. Malam hari ini telah hadir bersama dengan kita seorang fasilitator dan juga seorang life coach berakreditasi International Coach Federation, seorang businesswoman, board of director dari perusahaan-perusahaan yang berdiri di balik terbitnya brand di industri sosial, food and beverage, di beberapa lokasi di Indonesia, Singapura, dan juga Australia. Beliau juga penggiat sosial yang mendorong mengenai hidup sehat dan juga pendidikan bagi anak. We have Rani Moran. Hai Mbak Rani. Halo, selamat malam Ari, apa kabar? Baik, selamat malam. Aduh, di Sydney nih. Di Sydney, and sekarang adalah hampir jam 11 malam. So, salam kenal, salam hangat untuk seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu pelanggan dan juga peminat dari BMW. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk malam ini hadir ya di workshop ini. Sebagai psychological counselor juga, I cannot wait untuk berbagi knowledge untuk memahami kesehatan mental lebih mendalam dan juga bagaimana sih kita berevolusi keluar dari pandemi ini dengan strategi resilience yang tepat. I cannot wait. Thank you so much for being here Mbak Rani. Bapak dan Ibu, kayaknya kalau jam 11 malam masih stunning seperti Mbak Rani, kayaknya we can trust whatever she's going to share with us tonight. Ya, oke. Bapak dan Ibu mau yang lebih jauh? Kita punya yang lebih jauh, Bapak dan Ibu. Setelah dari benua Australia, kita akan langsung beranjak ke benua Eropa, Bapak dan Ibu. Oke, yang akan bergabung bersama dengan kita nih laki-laki luar biasa saya tuh nggak pengen bilang dia senior well-known actor. Well-known-nya iya, tapi kayaknya belum senior gitu. Or maybe I could say a forever young, well-known actor. And our BMW 3 Series persona, he also co-owns a new wellness business. One of the product, Isopro 23 ya. First protein drink yang juga tinggal di Paris. Hai Aryo Bayu. Halo, selamat malam Ari dan terima kasih for that introduction. Forever young. Baik. I'm blushing. Oke. Sydney jam 11 malam. Paris jam berapa? Ini kita jam 2. Jam 2, 2.30 ya. So masih siang. Baik. Yang di sini ya. Siang kan? Yes. Oke, terima kasih udah gabung sama kita di sini ya. Kita kasih yang seger-seger buat Bapak dan Ibu, Mbak Rani dan juga Bayu. Karena apa? Karena kalau di Jakarta ini sekarang lagi hari libur. Hari libur nasional, malam-malam kita mau ngajakin Bapak dan Ibu ngobrol soal mental health.
Ini biar nggak pusing, kita hadirkanlah Mbak Rani dan juga Mas Bayu. Oke, Mbak Rani, ini luar biasa sekali apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan sih ujungnya, selesainya tuh kapan sih, gitu kan? Nggak ada yang tahu. Nah, kita pengen ngobrolin soal mental health. Tapi mungkin Mbak Rani bisa jelasin lebih jauh lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian, di tengah pandemi seperti ini, contoh mental challenge itu yang timbul akibat pandemi itu seperti apa sih yang terjadi? Iya, baik. Thank you, Ari. Jadi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, siapapun kita, berapapun usia, apapun itu juga role kita, semuanya kita mengalami emotional roller coaster di dalam pandemi ini. Saya menyebutnya adalah pandemic fatigue, yaitu anxiety, burnout, overwhelm, dan stres yang berlebihan, yang manifestasinya itu dalam berbagai bentuk gitu. Dan ini bisa berasal dari ketakutan terhadap virus atau tantangan dari perubahan dan ketidakpastian yang tidak berakhir ini. Tapi yang harus saya ingatkan di sini kepada semua ini adalah reaksi normal terhadap stres. Itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Perasaan ya, tidak ada yang benar atau yang salah. Itulah yang membuat mereka perasaan dan bukan pikiran. Jadi jangan takut. Dan satu yang harus saya ingatkan, banyak orang berpikir kesulitan yang terjadi pada kita mengendalikan hidup kita dan membentuk siapa kita. Tapi sebenarnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bukan kejadiannya, tapi interpretasi dan respon kita terhadap kejadian itulah yang akan membentuk pikiran kita dan menavigasi bagaimana kita menghadapi new normal ini. Gitu. Jadi sisi positif yang saya lihat dari krisis pandemi ini sebenarnya nih kita bisa keluar dari autopilot mode kita yang selama ini kita sudah terlalu lama berada. Kita tuh jadi bisa berevaluasi sebenarnya apa sih hidup yang bermakna gitu. Oke, Mbak Rani, ini tadi kan Mbak Rani bilang bahwa apa yang kita rasakan itu adalah perasaan bukan pikiran. Tapi sementara yang kita tahu ketika orang udah stres, mentalnya terganggu, biasanya tuh orang suka bilang, makanya pikiran lo tuh jangan stres terus gitu. Nah, kapan sih perasaan itu bisa bermanifestasi menjadi sebuah pikiran yang berat, yang stressful gitu? Betul, kebanyakan semua itu bisa menjadi overwhelm kalau kita tidak memiliki strategi self-care yang tepat. Mungkin nanti kita akan obrolin lebih lanjut ya, self-care yang tepat itu apa sih. Tapi yang harus diingat juga, beberapa simptom yang harus diawasi, apa yang kita akan sebut itu tidak reaksi normal kembali ketika anxiety, fear, dan stres yang berlebihan itu mengganggu fungsi dan produktivitas kita sehari-hari secara intens lebih daripada 2 minggu. Contohnya kita kehilangan nafsu makan, kesulitan tidur karena adanya nightmares, dan juga ketidakinginnya bersosialisasi atau berhubungan erat dengan sekitar kita dan kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu yang biasanya kita enjoy. Disitulah kita harus seek for help. Itu kayaknya udah hari-hari orang zaman sekarang tuh, kehilangan nafsu makan, susah tidur, jangankan 2 minggu. Ini kayaknya udah almost 2 years kita mengalami hal seperti ini. Tapi kayaknya udah biasa. Apa ini kita udah dalam titik evolusi yang tadi Mbak Rani bilang? Betul, itulah sebabnya pentingnya problemnya nih Ari, di Indonesia itu dan di Asia secara general, kita itu membicarakan mental health itu masih ada stigma yang erat sekali dengan itu. If I admit something is not right with me, itu berarti saya lemah gitu. Jadi ada sebuah ketakutan untuk mau menghadapi challenge mental. Inilah yang hari ini harus kita diskusikan supaya jangan sampai damage-nya sudah done dan mengimplikasikan kepada orang di sekitar kita, professionally dan juga personally impact-nya kita bisa manage itu lebih baik.
Oke, thank you banget Mbak Rani. Nah, ini kalau ngomongin trigger kita untuk akhirnya jadi stres banyak sekali. Kalau aku dan Bapak dan Ibu yang mungkin tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta, itu salah satunya mungkin dari PSBB menjadi PPKM. Sementara kalau di Sydney itu juga baru selesai kan ya? Lockdown Baru ya? selesai. Gimana? Betul hari Senin kemarin kita baru selesai. Iya. Tapi selama lockdown orang-orang pada stres nggak tuh di sana? Oh banget, sangat sekali. Banyak yang burn out, dan saya rasa juga Bayu ya pasti mengalami, walaupun restriction-nya tidak begitu erat, pastilah Bayu, apalagi seorang ayah baru dengan anak baru gitu, pasti juga mengalami beberapa simptom in one way or another kan ya Bayu ya. Gimana Bay rasanya menjadi bapak? Udah berapa lama jadi bapak Bay? Sudah 8 bulan, Ari. Itu lagi nggak bisa tidurnya Bay. Gimana apa challenge kamu yang kamu hadapi having a baby in this time of pandemic? Mungkin yang menarik dari statementnya Mbak Rani adalah respons dan interpretasi. Dan itu yang menjadi sulit ya bagi seorang individu, maybe myself, bagaimana saya bisa merespons dan bagaimana saya bisa menginterpretasikan kondisi atau predicament yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi. Dengan adanya bayi pastinya lebih berat lagi karena memang ada social restriction, ada kebatasan-kebatasan sosial yang kita harus patuhi. Itu sempat ya bisa dikatakan sempat gloomy ya Mbak Rani. Kayak di Paris maupun juga di Jakarta, karena waktu itu mungkin being new parents, anak kami masih bayi dan tidur tuh sangat scarce banget ya. Jadi pengennya tuh kita kalau bisa ke cafe sebentar gitu, kalau bisa jalan-jalan kemana gitu, kayaknya lebih bisa menetralkan kembali emosi kita gitu, atau psychologically. Tapi ya karena mau tidak mau kita harus patuhi regulasinya dan kondisi yang sedang dihadapi, mau tidak mau ya we had to stay at home. So there were implications in that manner. Okay. Bai, I want to ask you a very interesting question, and I'm going to do a little bit of interesting exercise here. Salah satu yang membuat kita itu struggling di pandemi ini kan adalah fear, ya, ketakutan, fear gitu. Sebelum saya bahas mengenai itu, mau tanya dulu nih, Bayu ada kertas sama pulpen nggak? Ada. Oke, coba describe in your own word, fear itu apa sih? Coba Bay. Exercise ini bisa Bapak dan Ibu lakukan juga nggak, Mbak Rani? Oh banget, coba ya. Okay. Semua silakan tulis, kalau nggak ada kertas bolpen mungkin bisa tulis di gadgetnya gitu ya. Pertanyaan tadi apa Mbak? Deskripsikan pemahaman Anda mengenai fear. Simple 3 words. Fear itu apa? Fear, susah juga ya. Bisa apa yang membuat saya takut nggak? Betul, bisa. Boleh saya jabarkan lewat verbal saja Mbak Rani? Boleh, silahkan. Oke. Mungkin kalau saya bisa mencari 3 kata, my interpretation of fear, mungkin 1 adalah failure, kedua tidak punya drive, dan kehilangan motivasi mungkin. Okay. Oh yes. And now I'm gonna explain, untuk summarize, sebenarnya masuk banget tuh itu dengan penjelasan fear. Yang namanya fear itu adalah false expectation appearing real. That is fear. Apa sih? Nah, disinilah keadaan di mana pikiran kita itu malah bekerja melawan kita ya. Apa yang terjadi biasanya adalah ketika ada gap antara expectation dan kenyataan. Itulah menyebabkan fear di dalam our mind. Contohnya nih, kita pikir COVID ini mungkin hilang dalam 6 bulan seperti SARS, atau vaksinasi akan membuat hidup normal lagi. Ternyata tidak.
Dan ketakutan itu jadinya mengkonsumsi energi kita. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Bayu, Ari, dan pemirsa juga, berapa banyak dari kita ini yang sebenarnya kecanduan rasa takut? Banyak ya, karena kita tuh berpikir bahwa kita tuh, aduh, kalau saya fokus pada hal-hal yang baik, kita akan kehilangan kontrol, tidak aman, atau rentan terhadap kekecewaan, ya kan? A lot of us believe if something is baik, maybe it's actually too good to be true. Familiar, familiar kan ya? Jadi sebenarnya itulah fear, dan hidup dalam kekhawatiran dan fear adalah seperti kayak duduk di kursi goyang, memberi kita sesuatu untuk dilakukan tapi nggak kemana-mana kan, gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi perasaan fear? Strateginya, stop. Apa stop itu? S adalah stop, berhenti melakukan apa yang Anda lakukan. T, take a deep breath dalam-dalam. Kalau saya bilangnya box breathing ya. Inhale hitungan 4, hold hitungan 4, release hitungan 4. Lalu O itu dari observe pemikiran Anda. Jadi kalau ada fear, tanya pada diri sendiri, is it true? Benar nggak sih saya harus merasa takut? Ada evidence nggak sih yang bisa membuktikan ketakutan saya ini? Lebih sering daripada tidak, kita itu khawatir tanpa alasan yang tepat. Lalu P adalah proceed. Lakukan ini setiap kali kita tuh mengeluh dan mengatakan sesuatu yang negatif atau fear, katakan sesuatu yang kita syukuri atau kita suka. Jadi kontradik perasaan takut itu dengan sesuatu statement yang berlawanan. Apa yang tidak disukai dengan apa yang kita sukai gitu. Jadi kenapa saya tuh mengeluarkan strategi ini, karena seseorang itu adalah produk dari pikiran kita sendiri. Jadi pilih fokus kita. Fokus kepada saat ini, bukan masa lalu. Fokus kepada solusi, bukan masalah. Dan fokuslah terhadap apa yang bisa kita lakukan dan bukan fokus kepada apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ingat, kita itu hanya bisa punya satu pikiran dalam satu saat in our mind. It's impossible punya dua pikiran pada saat yang bersamaan. Anda sendiri yang pilih tuh, pikiran itu maunya apa, positifkah, negatifkah, dan decide how long do you want to keep that. Oke, Mbak Rani, aku punya pertanyaan. Iya, kenapa baik? Itu sangat insightful ya. Kita adalah produk yang kita pikirkan. Iya, jadi betul. Kalau monggo. Oke, tapi gini Mbak Rani, aku nggak tahu bagaimana masyarakat di Sydney atau aku nggak tahu gimana masyarakat di Paris. Tapi yang terjadi di Jakarta, masyarakatnya, society-nya, somehow we love being fear gitu. Karena gini, kalau kita lihat dari berita aja deh, berita setiap kali angka COVID naik, langsung di daerah Yogyakarta COVID naik, di Jakarta COVID naik. Tapi gaungnya ketika COVID turun atau yang sembuh banyak ada, tapi cuma a glimpse of news. Kayaknya orang seneng mendengarkan sesuatu yang buruk. Clickbait, something bad dijadiin clickbait, they open the news, they want to read more. Tapi kalau misalnya if it's something good, hello, Indonesia dapat medali apa gitu, Indonesia meraih apa, it's just like a glimpse of good news. Pertanyaan adalah, kapan kita tahu that we are addicted sama perasaan ketakutan itu? When we cannot think and decide to feel good. Itu aja. Kalau pada saat kita tidak bisa memutuskan untuk mau berpikir dan merasakan baik. It's a matter of choice kan, gitu sebenarnya. Jadi kalau hari-hari kita itu dikonsumsikan dengan perbicaraan atau menerima konten yang negatif daripada yang positif, disitulah kita tahu bahwa kita itu sebenarnya addicted to fear. Sebenarnya yang tadi Ari jelaskan itu adalah hubungannya juga dengan social responsibility ya. Kadang-kadang media pun juga menyajikan sebuah suguhan yang sensasional. Dan mungkin juga pada saat itu kita tidak pernah dididik untuk bagaimana sih dealing dengan lonjakan dan gelombang explosion dari digital.
dengan baik gitu. Bagaimana menfilter, skillnya apa. Jadi ini semua memang harus kita train kembali pikiran kita untuk memilih-milih dan memilah apa sih yang akan membuat benefit untuk kehidupan kita. Kalau tidak, jangan dikerjakan gitu. Oke, semua itu bisa membuat kita jadi memiliki mental health problems nggak sih, Mbak Rani? Absolutely, sangat. Itulah yang mengakibatkan salah satu gejala daripada pandemic fatigue ini yaitu anxious gitu. Jadi banyak dari kita itu yang tidak bisa menyaring dengan baik informasi yang kita terima dan dealing dengan tekanan dari pandemic ini akhirnya bertumbuh menjadi anxiety gitu. Dan mungkin sekalian saya jadi explore nih, banyak sebenarnya masalah di dalam hidup kita itu yang menciptakan anxiety yang kita tuh tidak sadari loh. Yang contohnya? Contohnya nih, yang tadi saya bilang, bagaimana kita merespon terhadap krisis dan kesulitan dalam hidup itulah yang membuat kita mengalami anxiety. Memang betul, banyak dalam hidup kita itu tantangan yang di luar our control ya. Ada penyakit, kehilangan, dan kekecewaan. Dan kita tidak akan pernah bisa mengkontrol penuh atas apa respon dari orang lain dan perilaku dari orang. Tapi I guarantee you 100% kita itu memiliki kontrol mutlak terhadap respon kita. And please remember, nothing exists until we give it meaning. Gitu. Terus dan terus coba deh, inget deh, Bayu inget nggak pada saat Bayu mengalami masalah atau kesulitan, worried mengenai masalah itu sepanjang hari, pikiran tuh jadi nggak berhenti-berhentinya mikirin, dan masalah jadi bertambah buruk dengan berjalannya hari ya. Dan kemungkinan besar benar nggak sih, Bay, bahwa pikiran kita tuh yang memperbesar situasi dari sebenarnya kan ya? Tepat sekali. Iya. Terus, banget. Nah, sekarang saya kasih lagi nih eksperimen sedikit nih. Coba sekarang tutup mata, bayangkan kita itu makan lemon yang sangat asam sekali. Oke, Bapak dan Ibu, untuk yang lagi nggak nyetir ya, boleh tutup matanya, bayangin makan lemon. Asam. Lemon yang asam sekali. Bisa langsung nggak dirasakan sensasi di mulut kita itu? Dengan membayangkan saja. Itu yang saya bilang, pikiran kita itu sangat kuat tuh bisa memiliki reaksi emosional yang kadang-kadang bahkan fisik langsung. Jadi sama halnya dengan bagaimana kita menyerap dan menafsirkan apa yang terjadi di sekitar tadi kita itu akhirnya mempengaruhi perasaan kita. Jadi please buatlah your mind, perasaan, dan pikiran Anda bekerja untuk keuntungan and your benefit, bukan against you. Oke, thank you banget Mbak Rani. Ini kita harapkan Bapak dan Ibu mungkin di sampingnya atau di depannya ada kertas sama bolpen. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen catat poin-poinnya silakan. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pertanyaan ya sepanjang kita talk show ini, silakan aja Bapak dan Ibu bisa chat di kolom box ya, supaya nanti bisa dijawab sama Mbak Rani ataupun Bayu. Baik, lo juga bisa nanya loh sama Mbak Rani kalau misalnya ternyata kayaknya beban hidup berat banget di Paris gitu. Mau banget ini udah ada nih beberapa pertanyaan. Iya mau banget, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang gue tulis. Coba silakan tanya, Bay. Silakan, Bay. Ya, tapi sebenarnya lebih ini sih, mau to talk about mungkin cogito ergo sum. Seperti I think therefore I am, atau in my field, dalam dunia seni peran atau dunia teater, memang ini satu hal yang kita harus dikonstruksi. The self kita. Jadi tafsiran menjadi kata kunci, Mbak, kalau kita sedang mungkin membaca naskah atau mencoba membentuk sebuah tokoh. Jadi banyak korelasinya juga psychologically dengan apa yang saya bisa aplikasikan di dunia profesional saya, tapi juga saya bisa aplikasikan di dunia kehidupan saya pribadi, which is quite interesting. Karena kembali lagi, that powerful statement, kita adalah manifestasi atau produk dari pikiran kita. That is most powerful. Karena kalau juga yang saya pahami, dari ide pun, itu bisa menjadi katalis atau menjadi sebuah sumber hal yang bisa membuat perubahan dalam hidup kita pribadi kan. Jadi, it's quite powerful that.
Absolutely. But I'm gonna give you sebuah fakta yang sangat menarik mengenai itu nih, Bay. And jadi menurut beberapa studi, kita itu berpikir sekitar 80.000 pikiran sehari. Wow. Betul. Tapi, nah inilah interestingnya nih. Kurang dari 20.000 pikiran itu adalah hal baru. Ulang, Jadi, gimana Kak? 80? Jadi kita berpikir 80.000 pikiran dalam sehari, tapi dari 80.000 itu kurang dari 20.000 itu adalah pikiran yang baru. Maksudnya apa? Berarti yang kita pikirkan dalam pikiran itu adalah kebanyakan memori, pikiran, dan rencana lama gitu. Jadi be mindful kalau tadi yang Bayu bilang ya, relasinya di sini adalah kalau kita menghabiskan seluruh hidup kita itu berbicara negatif pada diri sendiri, ya kan? Apa hasilnya itu akan terus menghantui kita dan akan memblokir kemampuan kita untuk melihat peluang baik, terutama mau keluar dari pandemi ini. Gitu. Yang tadi Bayu bilang, what you believe to be true, pikiran itu akan terus mencari membuktikan bahwa kita tuh benar. Tuh Bapak dan Ibu, 80.000 pikiran sehari, 79.000-nya gibah soal dia lagi. Jadi ya, oke. Nah, tema kita malam hari ini adalah Building Mental Health Resilience. Kayaknya berat banget gitu. Resilience itu sebenarnya apa sih Mbak Rani? Ya, pemahaman saya mengenai resilience itu adalah ketahanan emosi terhadap situasi sulit dengan berfokus pada apa yang bekerja dan bukan apa yang tidak. Dan sebenarnya resilience itu banyak sekali mengenai bertanggung jawab dan belajar gitu. Jadi apa maksudnya resilience di pandemik ini adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dan berevolusi dengan perubahan baru ini, our new normal. Oke, kemampuan bertahan, kemampuan menjaga emosi gitu maksudnya? Yes, kemampuan untuk menjaga emosi, kemampuan untuk mengambil and take charge responsibility dan belajar dari apa kesulitan yang kita alami, lalu untuk menggunakan itu menjadi sebuah tools untuk beradaptasi dan berevolusi di dalam perubahan baru menuju new normal ini. Tapi banyak yang terjadi sekarang kalau menjaga emosi, terus habis itu kayak ticking bomb, tiba-tiba ada satu trigger yang tadinya udah dijaga, ngabiak langsung, pecah. Ya, iya. Gimana karena emosi dan triggernya tidak di-manage, hanya ditekan. Itu problemnya. Jadi betul, banyak sekali yang kita lakukan itu ketika emosi memuncak, kita itu hanya melakukan respons atau menahan. Kita tekan, kita brush off perasaan-perasaan itu tanpa menginvestigasi kembali, kenapa ya saya berpikir seperti ini, gitu. Jadi makanya hubungannya dengan ini, bagaimana sih how to become resilient? Itulah pertanyaan-pertanyaan banyak ya dari klien saya. Terus gimana dong? How to become resilient nih, gitu. Nomor 1, harus mengakui perasaan kita. Jadi jangan di brush off, jangan ditekan, dan juga jangan memiliki kebiasaan untuk melakukan toxic positivity. Jadi sebenarnya lelah, lalu terus berpikir, yang penting gue ada kerjaan, yang penting gue masih ada income, ya udahlah, yang penting gue nggak sakit parah. Jadi jangan memiliki kebiasaan itu. Validasi perasaan ini, karena yang itu tadi, kalau perasaan dan triggernya belum terselesaikan, akan tumbuh dan termanifestasikan dengan cara lain yang bisa menghambat kita. Gitu. Oke, satu-satu ya Mbak Rani ya. Tapi apakah kita harus acknowledge itu terhadap orang sekitar kita? I'm angry, I'm hungry, gitu. Atau Pertama, gimana? Harus acknowledge terhadap diri kita sendiri dulu ya. Gitu. We cannot change what we do not acknowledge. Itu kuncinya. Dan yes, kalau memang kita membutuhkan orang untuk mentoleransi keadaan sulit saat kita itu, absolutely. Jangan takut untuk berkompromi terhadap diri sendiri dan orang lain. Jangan takut untuk mengkomunikasikan, sorry guys, saya saat ini sedang overwhelmed, bisa nggak you can help untuk membagi load pekerjaan kita bersama-sama. That's great, open communication seperti itu. Gitu.
Oke, Tapi jangan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk tapi jadi resilient? Berhenti di situ aja gitu ya. Apa yang terus dilakukan? Transformasikan pikiran negatif dan komplain itu menjadi plan of action. And you can immediately recognize emosi kita jadi berubah. Karena pikiran kita itu kan adalah bahasa otak. Dan perasaan itu adalah bahasa tubuh kita juga. Kadang-kadang mereka itu memberikan sinyal bahwa ada sesuatu nih yang nggak benar di dalam diri kita. Contohnya nih, saya kasih contoh. Misalnya, Anda menemukan diri Anda berpikir nih bapak-bapak atau ibu-ibu, aduh saya lelah, kebanyakan kerjaan nih saya nih. Daripada komplain, selidiki pikiran itu gitu. Sebenarnya kenapa ya saya tuh merasa terlalu lelah begini? Tidur saya cukup nggak ya? Makan saya baik nggak ya? Apakah break saya cukup nggak ya? Gitu. Apa perlu diprioritas orang? Gitu. Jadi benar-benar harus diinvestigasi pikiran itu. Gitu. Itu strategi yang kedua. Oke. Familiar Bayu dengan kelelahan mengingat baru punya baby? Monggo ya Bay, kalau misalnya mau nanya ya Bay. Ya, tapi I think all the statements dari Mbak Rani itu sangat menarik sekali. Karena ada korelasinya juga di dunia seni peran, di mana kita pun diharuskan, atau metodologi untuk seni peran, itu salah satunya yang diutarakan oleh Mbak Rani. Apa tuh? Salah satunya kita tadi mungkin sedikit membahas tentang cognition, terus tentang emosi, dan paling utama adalah the self, kita. Kita harus kita harus investigasi apa masalahnya di kita, dan semua pun juga bermula dari kita. So these are some of the few factors that we study in acting sebenarnya. Jadi sangat menarik juga bahwa kita melakukan atau we study the same rumus begitu ya Mbak. Iya, sangat foundational sekali. And I like when you say the self. And this is why I come up with self strategy. Salah satu cara untuk membuat kita resilience. Apa aja sih self strategy itu adalah, I'm sure you are familiar. Yang pertama, self compassion. Maksudnya apa sih? Betul. Maksudnya apa? Belajar dari kesalahan dengan pengetahuan lebih. Bahwa setiap kegagalan itu pasti ada artinya. Dan renungkan kenapa itu terjadi. Itulah self compassion. Yang kedua, ini yang sangat kebiasaan jelek nih dari kita semua, termasuk kadang-kadang saya sendiri, apalagi yang pribadinya perfectionist nih. Stop self-limiting belief behaviors. Jadi berhenti dong mengkritik diri sendiri gitu. Karena akhirnya kita tuh jadi terlalu cemas, kompetitif, mikirin orang lain ngejudge. Padahal sebenarnya kita tuh ngejudge diri kita sendiri, kita project aja gitu ke orang lain kan, gitu. Terus yang berikutnya adalah self awareness yang tadi Bayu bilang ya. Jadi kita tuh harus sadar, punya upaya lebih sadar untuk bagaimana sih kita bereaksi terhadap diri sendiri dan orang lain. Jangan asal bereaksi saja gitu. Dan lalu berikutnya self reflection. Harus bisa untuk memberikan diri kita sendiri itu untuk calm down dan decompress. Apalagi nih kalau konflik. Konflik itu bagaimana cara menghadapinya nih? Banyak yang tanya ke saya. Saya bilang pakai think strategy. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Ya kan? Itu harus terus dipikir gitu. Jadi kalau ngelihat masalah, kita step back dulu. Lihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda dan pilih bagaimana bertindak dan bukan hanya bereaksi. Yang berikutnya, yang terakhir itu adalah self-worth. Bagaimana caranya kita punya harga diri yang solid? Ini penting hubungannya dengan resilience juga. Simple kok. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena siklus itu adalah siklus yang toksik yang mempengaruhi harga diri dan percaya diri kita sendiri. Daripada kita tuh fokus pada potensi, kita terlalu terobses dengan orang lain. Gitu. Oke. Luar biasa. Aduh, Bapak dan Ibu nih, semoga Bapak dan Ibu sempat catat dan semoga Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu yang berguna gitu ya dari obrolan kita ya. Karena ngomongin soal di masa pandemi, memang benar seperti tadi Pak Ramesh juga katakan, there's no health without mental health gitu.
Oke, Mbak Rani, apa lagi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan mental health yang resilience? Betul. Bersyukur adalah cara yang baik gitu. Miliki kebiasaan pada diri sendiri, apa ya yang saya syukuri hari ini. Karena gini loh, kalau kita itu fokus pada kekurangan kita tuh malah jadinya kehilangan apa yang kita miliki. Jadi if we focus on what we lack, we lose what we have. Itu yang harus diingat. Okay. Jadi jangan biarkan diri sendiri itu kecewa dengan hal-hal yang kecil yang menghancurkan kebahagiaan Anda, dan kebahagiaan itu have little to do dengan apa yang kita punya. Sebenarnya most adalah mengenai puas nggak sih kita dengan apa yang kita punya gitu. Oke. Mbak Ari, ya. Saya boleh bertanya nggak ke Mbak Rani? Boleh banget. Jadi kan untuk para milenial atau zilenial sekarang ini, banyak sekali konten-konten di social media yang kayaknya itu sangat bisa dikatakan bombastis. Tadi Mbak Rani menyinggung masalah potensi dan obsesi. Ya. Yang mungkin ini hanya opini saya pribadi, tapi saya melihat banyak sekali konten-konten yang lebih memuat hal-hal yang obsesif. Jadi hal-hal yang materialistis. Hal-hal yang diasosiasikan bahwa misalnya untuk menjadi laki-laki yang utuh harus memiliki misalnya harta. Untuk menjadi laki-laki yang pure gentleman harus memiliki atribut A, B, atau C dalam segi materi. Jadi saya melihat ada semacam dissonance begitu ya antara potential and obsession, potensi dan obsesi. Mitigasinya bagaimana itu, Mbak? Untuk anak-anak muda mungkin saya dan Ari juga we're still very young. Masih muda dong. Untuk kita ya sebenarnya. Aduh, saya jadi ngerasa tua nih. Oke, memang benar tuh ya. Jadi potensi dengan obsesi akhirnya garisnya itu menjadi blur. Jadi look, there is nothing wrong on wanting to be success. There is nothing wrong wanting everything good in life. Tapi cek dulu intentionnya apa. Apakah intentionnya itu karena you enjoy what you are doing, you are passionate terhadap apa yang you have accomplished, atau hanya untuk mencari validasi dari orang lain, acknowledgement dari orang lain. Dan inilah yang milenial, dan gak usah milenial lah, banyak juga dari orang dewasa yang sangat struggling dengan ini. Jadi friendship itu diukur dengan berapa banyak sih likes di Instagram, gitu. Jadi akhirnya kita itu menciptakan sebuah kehidupan filter yang kita itu impikan. Contohnya dengan adanya nih semua filtering app, beauty filter app lah, atau segala macam gitu. Jadi fokus kita itu bukan menikmati momen saat ini, live in the now gitu, tapi malah justru will it look good? Orang akan pandang apa mengenai ini? Itu yang juga bisa menyebabkan anxiety gitu. Harus kita manage. At the end of the day, again, a person is a product of their own thought. Kita harus punya boundaries ya terhadap diri kita sendiri gitu. Oke. Mbak Rani, kalau kita akhirnya nggak bisa deh nih kayak begini-begini terus, ini kayaknya udah perlu di reset lagi deh nih, gue nggak bisa begini-begini terus. Nah, itu gimana? Kalau kita pengen bangkit gitu. Bagaimana cara kita untuk mereset ya? Nah, sekarang nomor 1 itu adalah, ini menarik sekali sebenarnya untuk dibahas nih. Saya kepingin banget menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa memanage stress level kita. Itu kan penting ya, nomor 1 gitu, harus kita hadapi. Saya senang sekali bahasa yang digunakan mengenai window of tolerance, di mana kita itu memiliki kapasitas resilience dan mengembangkan strategi yang diperlukan. Apa sih window of tolerance? Itu adalah level optimal dari emosi dan kondisi pikiran kita itu sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik gitu. Jadi kita dalam keadaan tenang dan utuh. Itu tuh di tengah. Window of tolerance tuh optimal levelnya di tengah gitu ya. Kita bisa mengambil keputusan, berpikir dengan cari solusi gitu tanpa ada respons yang ekstrim.
Tapi window of tolerance ini adalah seperti emosi dan brain muscle yang bisa kita kembangkan, perkuat, atau renggangkan. Dan stres itu bisa menyusutkan window of tolerance, di mana kita tuh ada dua, hyperarousal atau hypoarousal. Hyper itu ketika kita tuh marah, anxious, dan overwhelmed. Sementara kalau hypo itu kebalikannya, low, di mana kita feeling lethargy, disconnected, atau bahkan menghindari hubungan intim dan memory loss. Kita harus tahu caranya self-care untuk mengembalikan kita ke window of tolerance ini. Gimana? Kalau kita dalam kondisi yang hyperarousal, kita harus menggunakan beberapa aktivitas seperti minum air hangat dengan sedotan, tarik nafas dalam-dalam, deep breathing slow, udah gitu mindfulness juga bagus, mendengarkan musik yang tenang. Seperti yang tadi Pak Ramesh bilang, you need to identify your joy in life yang bisa membuat kita itu tenang ketika kita lagi high. Tapi kalau misalnya kita itu lagi low, aktivitas apa yang bisa membuat kita itu naik ke atas? Di window tolerance itu adalah olahraga, exercise, atau jumping gitu. Jadi harus memahami bagian dari resilience itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasikan self-care sehingga kita bisa memanage tingkat stres kita. Terus tadi sempat ngobrol juga nih sebelum mulai ya dengan Bayu ya, Bay. Pasti belajar juga tuh tadi di dunia acting mengenai hormon tuh. Ada hormon stres lah, ada hormon dopamin lah. Ini sains sebenarnya, Ari, dan banyak orang yang nggak tahu gitu. Dipikir, aduh, self-care gue minum kopi lah sama temen, atau minumlah keluar. Enggak gitu, self-care itu adalah ada reason science di baliknya. Dengan self-care yang baik, tingkat dari level hormon nih, hormon penting kita tuh yang pertama dopamin. Dopamin itu adalah level untuk kita tuh bisa senang, bisa tenang ya, gitu. Hormon feel good. Happy hormone. Bagaimana caranya untuk increase dari level ini? Dopamin adalah makan kacang-kacangan, makan omega oil seperti salmon atau dark chocolate dan yogurt, dan exercise itu juga penting ya. Kalau kita tidak punya dopamin, akhirnya kita bisa menjadi depresi, kurang motivasi gitu. Kelebihan dopamin juga nggak bagus karena kita jadi addicted, kecanduan. Makanya ada yang menjadi alkoholik dan lain-lain. Gitu. Oke. Tuh Bay, di lemari sedang banyak-banyak coklat. Boleh. Iya nih, di sini cuma ada coklat nih, Ri. Oke, tapi emang kalau di dunia acting itu dibutuhin juga, Bay? Iya, jadi basically salah satu mungkin aspek-aspek yang kita harus ketahui adalah kemanusiaan. Jadi salah satu cara kami para aktor adalah to deconstruct humanity atau deconstruct humans. Jadi ada fakultas di kepala yaitu the cognition, and there's also other biomechanics lainnya, dan itu harus kita pahami, Rik. Jadi makanya tadi sebelum acara kita dimulai, saya dan Mbak Rani sempat juga diskusi bahwa there's some scientific elements yang kami sebagai aktor pun juga harus ketahui begitu ya. Well, at least saya waktu di London. Jadi we had to study a little bit about psychology. Jadi bisa meregulasi mood dan your emotional state. Ternyata yang dilakukan itu nggak sesulit itu gitu ya. Kayak tadi Mbak Rani bilang ketika window of emotion-nya ya, benar ya Mbak ya? Window of tolerance. Window of tolerance-nya udah nggak sesuai dengan porsinya, itu ternyata bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Tadi minum air hangat dengan sedotan, terus habis itu berolahraga, find something that you like, gitu. Ternyata nggak sesulit itu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi beneran efektif tuh Mbak Rani? Oh, sangat. Jadi malah yang banyak misconception-nya itu adalah, oh kalau gitu merokok dan minum alkohol itu juga membuat rileks. Enggak gitu. Malah justru akan meningkatkan kortisol, hormon stres di dalam badan kita gitu. Dan itulah sebabnya kalau kortisol level stres kita terlalu tinggi, kita jadi tekanan darah tinggi,
lalu juga penyakit-penyakit yang lain, overweight dan lain-lain. Lead into some another problems gitu ya, Mbak Rani ya. Betul, betul. Jadi itulah Ari yang namanya self-care. Bukan cuman, pergi sebentar gitu. Enggak gitu, self-care itu adalah jangan sampai nungguin cuti atau jangan sampai cuma nungguin libur aja gitu. Tindakan sederhana deh, merawat diri sendiri seperti setiap hari. Bahkan into the simple like menerima diri ketika kita melakukan kesalahan dan kita coba kembali esok harinya. Menyadari bahwa perbuatan dan kesalahan itu tidak terhubung dengan harga diri kita gitu. Jadi simple seperti itu saja gitu. Oke. Apakah yang tadi Mbak Rani sudah sebutkan itu bisa menjadi solusi berkepanjangan? Atau is there any other way that we should do? Yes, not enough. Ada solusi lagi yang berkepanjangan, yaitu bagaimana kita mereprioritize and refocus di new normal ini. Tapi mau nanya nih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan Ari dan Bayu juga nih untuk bertanya, tapi dijawab di diri sendiri aja nggak apa-apa gitu ya. Untuk bisa reprioritize dan refocus, kita harus jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Dan jujur nih jawabnya ya. Apa sih yang memblok Anda? Kenapa apa yang memblok kita? Apa yang memblok Anda kok stuck gitu? Jawabannya salah satu dari ini biasanya. Apakah dipicu oleh masa lalu Anda, kebutuhan yang tidak terpenuhi atau kekecewaan di masa kecil, judgement dari orang lain, atau kegagalan. Itu biasanya yang memblok orang untuk tidak bisa maju, move forward. Lalu terus kenapa sih udah tahu gitu, memang benar itu dia tuh yang memblok saya. Kenapa kita tuh senang menyimpan blok ini dalam hidup gitu? Why? Because some of us like to keep this to make us feel in control. Membuat kita itu dapat perhatian dari orang lain. Melepaskan diri dari tanggung jawab. Atau mungkin adalah safety mechanism. Melindungi diri kita tuh dari terluka kembali. Gitu. Jadi itu kuncinya kalau mau move forward ya jangan terobsesi memikirkan apa yang sudah gone. Apa yang sulit. Karena kita jadi nggak memahami situasi yang sebenarnya gitu. Nggak produktif. Akhirnya kita tidak pernah puas gitu. Terus yang terakhir untuk supaya sustainable adalah harus memiliki aktivitas pemulihan, recovery activities, yaitu bagaimana kita bisa mengalokasikan at least 1 jam sehari untuk psychological detachment dengan memilih aktivitas apapun yang fully disconnect dari pekerjaan kita, fisik dan mental. Seperti tadi, nyupirlah gitu kalau memang itu membuat Anda enjoy, nyupir di mobil BMW Anda, sehingga Anda bisa relax 1 jam juga nggak apa-apa gitu. Okay. Atau yoga dan bermeditasi juga. Kalau lo apa, Bay? Kira-kira? Hal yang bisa lo lakukan yang gak ada hubungannya sama being an actor. Kali aja bisa kasih inspirasi buat Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya kalau saya naik sepeda, Ari. Jadi basically what I do every weekend, kebetulan saya juga ada satu unit usaha di mana kita di zaman pandemi ini terkena dampak lah ya. Jadi beberapa staff kita juga harus istilahnya kita we had to do some executive decisions, you can say. Jadi what I do, I usually on the weekends I would go to the mountain and mountain bike. Jadi itu that psychological detachment. That's great. That's fantastic. Banyak juga Bapak dan Ibu di sini juga yang naik sepeda ke gunung gitu, gunung sehari, Bay, di sini. Gunung sehari. Oke, Bapak dan Ibu, ini seru banget pembicaraan kita ya. Kita harapkan Bapak dan Ibu juga udah sempat melakukan pertanyaan nih untuk hal yang mungkin mengganjal, yang mungkin ingin dijawab oleh Rani Moran atau Aryo Bayu. Silakan, kita masih tunggu di chat box kita. Nah, mungkin malam hari ini bukan mungkin. Saya yakin banget sih dari obrolan kita malam hari ini pasti bisa membuat Bapak dan Ibu dapat insight yang baru lagi gitu. Walaupun kesannya kayaknya kita membahas sesuatu hal yang Bapak dan Ibu sudah tahu, tapi ini kayak diingetin lagi loh Mbak Rani gitu. Karena memang benar kayak tadi
kita senang being fear, kita senang juri alias jual derita gitu. Terus habis itu kita senang pikiran kita 80.000 pikiran sehari itu diisi sama sesuatu hal yang bukan pikiran baru tapi pikiran yang itu lagi, because kayaknya familiar buat kita gitu. If we have to think something new, if we have to do something new, that's the fear itself gitu. Tapi sekarang udah dikasih rambu-rambunya nih Bapak dan Ibu sekalian, dan gak usah khawatir kalau misal Bapak dan Ibu ketinggalan atau pengen membaca lagi, Bapak dan Ibu pengen menelaah lebih jauh lagi. Untuk seluruh partisipan nanti akan mendapatkan modul dari Rani Moran, and to know more Bapak dan Ibu bisa mengunjungi websitenya Rani Moran di www.ranimoran.com. Oke, sekarang kita buka pertanyaan, gimana? Kita jawab, kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau, Bapak dan Ibu silakan sebentar. Oke, sambil menunggu, nih kayaknya ada yang nanya nih. Apa sukses faktor untuk bisa resilience? Ini mungkin kali pengen dipermudah 1, 2, 3 apa sih? Udah cepetan kasih tahu ke saya gitu. Simple sih, jangan membuat hidup lebih rumit gitu aja. Hidup itu sudah banyak tanggung jawab ya. Kita udah punya tanggung jawab yang berbeda, banyak tuntutan, banyak aturan. Jadi jangan dibikin lebih rumit, karena ribet gitu ya. Betul, jangan dibikin ribet gitu. Dan penderitaan kita pada saat pandemik ini mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Jadi jangan ditakuti, tapi harus dipahami. Dan terakhir yang mungkin saya bilang, please, everything will be okay at the end. If it's not okay, it's not the end yet. Ingat aja. Oke, wow, thank you banget Mbak Rani, thank you banget untuk Bayu. Baik, satu pertanyaan dong dari gue. Untuk tinggal di negara orang, kalau kita nih di Jakarta, Bapak dan Ibu ya, having a baby, it's so much easier. Karena we have helpers malahan, ada orang tua, ada mertua, ada nanny. How do you cope with that? Plus, kamu punya bayi di masa pandemi. How do you cope with that, Bay? Memang agak sulit sih di awal-awal, karena juga kan saya ada usaha di Jakarta. We also have a company, dan kadang-kadang harus mikirin, wah ini pabrik gimana, terus harus balik lagi ke keluarga, terus you have to strategize, ini kurang lebih Q1, Q2 kita mau ngapain, so a lot of things sometimes to bear, tapi mungkin kalau saya bisa lihat bagaimana sih caranya mengatasinya, atau gimana sih caranya untuk mencari solusi, I just had to stay motivated, I kept on being creative, dan mau tidak mau, wah gimana caranya nih gue harus tetap produktif. So essentially those 3 core things I think help me through those tough times, apalagi di saat pandemi ini. Memotivasi diri sendiri. Ya. Berikutnya, kreatif. Selalu kreatif dalam arti saya harus bisa mencari solusi. Whatever is the case, what is the solution? Okay. Good. So that was the challenge I set for myself every time I'm faced with a problem. Misalnya, the problem at home, the problem at my work, and also whatever it is that I'm being faced. Iya. Okay. Tapi Bayu harus diingat, dan juga banyak juga orang-orang kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, that's great having self-motivation, but perlu sangat dipikirkan dan dihindari untuk menjadi burnout. Itu yang paling betul tuh. Banget ya. Karena kita tuh suka burnout tuh Mbak, jujur aja. Kalau burnout tuh apa sih ciri-cirinya Mbak? Maksudnya aduh ini udah mentok nih berarti gitu. Itu apa? Iya itu. Jadi burnout itu udah benar-benar tidak ada energi untuk menjadi produktif sama sekali. Jadi kebanyakan orang tuh jadi detached gitu. Karena tahu nggak, kita tuh sebenarnya ya orang dewasa itu diajarkan untuk memperhatikan orang lain, apalagi orang tuh kita yang parents ya. Kita harus look after other people daripada kebutuhan diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya
bagaimana sih mau bisa produktif kalau kita tuh nggak santai dan bahagia. Jadi kita tuh harus tahu, apalagi laki-laki loh, dengan adanya toxic masculinity. Laki-laki tuh harus tough, harus kuat, harus bisa gitu kan. Let me tell all of you, bapak-bapak semuanya yang muda dan yang juga sudah berumur, bahwa tidak engage dengan self-care itu bukan sesuatu yang kita itu badge of honor atau bisa kita banggakan. Karena sebenarnya selfish, karena kita melakukan kerusakan pada diri sendiri dan juga kerusakan orang di sekitar kita, ya kan? Gitu. Jadi itu yang harus diingat. Gitu. Aduh, senang banget ngobrol Mbak Rani ya. Ini untuk untuk ibu-ibu yang lagi pada nonton live session kita nih, emang harus chill, karena besok anak-anak kan balik sekolah lagi, online school lagi ya kan. Kalau misalnya anak-anak kita teriak, "Mami, internet down," we just shout, "I'm chilling." Atau Mbak Rani, "I need to chill." I'm gonna try to do that with my baby. I'm chilling, baby. Dia jawab, "Bye, so do I." I would love to know apa hasilnya, Bay. Coba. I will let you guys know. Oke, Mbak Rani, tutupan dari Mbak Rani. Gimana kita menerima this new normal that we think it's not normal? Iya, jadi caranya menerima new normal itu jangan menolak perubahan. Kita harus terbuka dengan fokus kepada apa yang bisa kita itu lakukan, fokus kepada potensi dan resource yang ada. Itu yang harus kita fokuskan untuk bisa menghadapi new normal ini. Pilihlah untuk hidup dengan keseimbangan antara kerja dan juga kesenangan dan kesejahteraan mental dan emosi kita, dan hiduplah dengan positif, choosing to be happy instead, daripada hanya komplain dan creating excuse dan blame. Itu saran saya. Thank you banget Rani Moran, terima kasih Aryo Bayu, thank you. Kita harapkan bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan untuk Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, nanti akan dibagikan modul untuk Anda yang sudah berpartisipasi di acara BMW Live Session ini, dan Anda juga bisa mengunjungi Rani Moran di websitenya www.ranimoran.com. Bapak dan Ibu juga kalau misalnya mau kirim makanan Indonesia supaya Bayu nggak stres, silakan kirim ke jauh ya Bayu. Aku juga mau, saya juga mau. Mau kan di Sydney nih. Kita tungguin Mbak Rani dan juga Bayu di Jakarta, di Indonesia ya. Thank you banget. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Thank you. Bisa kasih tepuk tangan dong. Thank you banget. Oke Bapak dan Ibu. Biar Bapak dan Ibu makin happy ya, Bapak dan Ibu bisa chill sekarang karena kita akan masuk ke penawaran spesial untuk Anda yang hadir pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Bapak dan Ibu sudah menerima informasi mengenai 320 e-Dynamic dan juga kiat terbaik dari RM dan juga AB kita. Dan di akhir sesi tanya jawab, di akhir sesi kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ke bagi-bagi voucher bensin senilai 10 juta rupiah, dan juga ada BMW 1 year extended warranty untuk Anda yang beruntung yang sudah melakukan pemesanan di malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, jangan kemana-mana. Kalau Bapak dan Ibu tidak ada, ternyata berarti kita harus mengundi kembali. Ya, nanti kalau ternyata Bapak dan Ibu yang dapat, nggak usah khawatir, Anda dapat langsung menghubungi business consultant BMW Indonesia. Ya, oke, langsung kalau begitu. Oh, jangan lupa kalau misalnya namanya disebut, raise hand ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kan ada tuh gambar raise hand kan, itu dipencet aja. Oke, kita langsung masuk yang pertama untuk voucher bensin senilai 10 juta rupiah. Start. Wow, selamat untuk Anggi Yudayarti. Kalau Anggi masih ada, boleh raise hand. Selamat datang mendapatkan voucher bensin 10 juta rupiah. Ayo, apakah ada? Let's go, langsung pencet raise hand ya. Apakah ada?
Ya, kita masih tunggu. Ada? Yes, ada. Congratulations. Kita lanjut lagi. Selamat, Anggi. Kita lanjut lagi masih untuk voucher bensin ya. Oh, BMW 1 year extended warranty. Let's go. Silakan. Andri Setiawan. Selamat Andri Setiawan. Apakah ada Andri Setiawan? Ada. Cakep. Selamat sekali lagi untuk Andri Setiawan. Yes. Apakah kita akan masih mengundi kembali? Iya, kembali voucher bensin 10 juta rupiah. Tuh, Bapak dan Ibu happy langsung ini. Ma, kamu mau plesir kemana sih, Ma? Aku setirin. Aku punya voucher bensin 10 juta rupiah, Ma. Oke, start. Selamat untuk Negus Dian Susanto. Ada, congratulations. Yes, selanjutnya, Bapak dan Ibu jangan lupa Anda dapat menghubungi Business Consultant BMW Indonesia ya jika Anda ingin melakukan pemesanan. Oke, kita akan lanjut lagi. Start. Untuk BMW 1 year extended warranty. Siapakah yang beruntung? Silakan diputar rodanya. Congratulations untuk Denny, BMW 1 year extended warranty. Congratulations, ada ya? Oke, masih lanjut lagi? Let's go. Start. Putih Adlarunita. Oh yes. Selamat. Selanjutnya. Iya, otomatis PT Jal Jaya. Oke, tetap diputar rodanya. Dan siapa ayo yang beruntung? Ayo. Iya, betul. PT Jal Jaya Makmur. Congratulations. Selamat. Bapak dan Ibu, thank you so much. Berarti dengan berakhirnya sesi door prize ya, Bapak dan Ibu udah selesai juga ngobrol-ngobrol dengan Rani Moran dan juga Aryo Bayu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Rani Moran dan juga Aryo Bayu yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu seluruh pelanggan setia BMW yang menyaksikan acara BMW Live Session malam hari ini. Terima kasih Pak Ramesh, Divianatan yang sudah membuat acara malam hari ini bisa terlaksana. Thank you banget Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada, please stay safe, stay healthy, terus jaga protokol kesehatan Bapak dan Ibu, jaga orang-orang terkasih di sekitar Bapak dan Ibu sekalian, supaya nanti kita bisa ketemu lagi untuk BMW Live Session berikutnya. Saya Ari Kirana, undur diri dulu, sampai jumpa di acara BMW Indonesia berikutnya. Stay safe and stay healthy. Good night, bye!